Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada part 5. Di mana part 5 ini kita akan mempelajari sebuah tabel pada HTML, yaitu HTML5. Oke. Positif table pada HTML ya. Tabel itu adalah merupakan sebuah yang dimana disajikan dalam dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom, yaitu yang berisikan data. Dimana ini adalah baris, yang lurus ini adalah baris, yang horizontal, dan yang kolom itu adalah yang ini, yang bawah dan ke atas, yaitu berbentuk vertikal. Dimana di dalam tabel itu ada sebuah data. Misalnya Brazil, ada juara ini sebuah data. Kita akan lanjut ke struktur dasar sebuah tabel, karena kita sudah memahami tabel. Tag tabel pada HTML itu adalah ini, tabel. Oke. Sekarang kita lanjut ke struktur dasar sebuah tabel. Oke. Di mana struktur dasar sebuah tabel ini, yang di atasnya itu ada header cell, itu nama sebuah subjudul dari tabel itu sendiri. Misalnya ini tim juara, ini merupakan dari header cell. Nah, di bawah ini yang biru ini adalah data set. Di mana data set itu adalah yang ini, Brazil, Italia, 1958. Dan ini, dari sebelah sini merupakan data set. Oke. Nah, di mana fungsi dari sebuah coding HTML-nya, tag-nya menggunakan table. Dalam table itu ada nama th, yang dimana th itu adalah kolom atau sub header cell bernama table, terus tr. Di dalam tr itu ada th, dan di dalam tr itu ada td. Di mana th ini adalah header cell dan ini adalah data cell. Oke. Ini contoh, kita mengambil contoh. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nah, jadi seperti ini. Table, dalam table itu ada tr, dan tr itu ada th, dan ada td. Yang th ini adalah header cell-nya, dan td ini adalah data cell-nya. Oke. Sekarang kita sudah memahami yaitu sudah sebuah tabel. Oke. Perlu disimpulkan bahwa seluruh konten atau data dituliskan pada elemen td ataupun th, tabel data atau tabel header. Kita bisa memberikan konten apa saja di dalam seperti teks, gambar, atau bahkan sebuah tabel lainnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke spanning cell. Nah, spanning cell itu ada dua bagian, yaitu kolom span dan row span. Sebelumnya spanning cell itu merupakan artinya menjangkau atau merentangkan sebuah ukuran sel lebih dari ukuran yang biasanya. Oke. Dan span cell kita dapat membuat sebuah tabel yang lebih kompleks, tapi akan membuat yang kita tulis sedikit sudah dibaca. Jadi, contohnya kolom span itu
dia akan membuat sebuah ini apa namanya, dapat menjangkau atau merentangkan sebuah ukuran sel lebih dari ukuran biasanya, di mana kolom span maka dia mengambil yang ini ke sini. Nah, ini adalah spanning cell, tapi ini adalah kolom cell, di mana dia mengambil tambahan dari kolom itu. Kita akan contohkan fungsi dari call span atau kolom span. Oke, kita bisa lihat fungsi dari kolom span. Nah, si kolom span itu ini. Dia ada penambahan sel pada sini. Kita bisa untuk melihat sebuah garis. Oke. Nah, dia akan menambahkan di sini. Itu adalah fungsi dari call span dari spanning cell dari call span atau kolom span. Oke. Kita bisa tambahkan. Nah, saya contohkan seperti tadi, yaitu dari border. Border itu adalah dia memberikan sebuah garis pada sini. Jika kita menambah call span 2, maka penambahannya itu di sini. Jika dia 1, maka dia ada berada di sini. Kita akan pindah dari 0, 1, 2, dan sini. Jika kita tambahkan 3, maka dia akan lebih di sini. Oke. Jika di 0, maka biasa di sini. Jika tidak ada, maka seperti biasanya dia akan dia tidak ada karena hanya menggunakan 2 saja di sini. Maka di sini 2. Oke. Ini fungsi dari call span. Dihitung dari sini ke sini. 4, maka dia berada di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, maka dia ini ke sini. Oke, fungsi dari call span. Terus kita ke row span. Oke, fungsi dari row span itu row berarti dia akan ke bawah kolom. Kalau kolom berarti dia itu baris ya. Kalau kolom dia ke kolom span, dia ke kolom horizontal. Kalau row span dia ke vertikal, ke bawah ya. Itu baris. Nah, seperti ini contoh dari row span. Bisa lihat row span 1, 2, 3, maka dia baris ke 1, 2, 3. Kalau kolom span berarti 1, 2. Seperti itu. Itu dari contoh dari row span. 3, 2, 3. Jika di 2, maka dia di sini akan duduk. Kita bisa lihat.
dia respon dari 18 ini. Bisa lihat, nah dia akan bertutup. Tapi jika dia 3, maka yang ini akan ke sini dan ini akan menutup. Oke, kita sudah paham tentang spanning set. Selanjutnya kita ke elemen dan atribut pada tabel. Elemen dan atribut pada tabel ada banyak macam-macam di sini, banyak sekali. Ada tabel, fungsi untuk menetapkan tabel, TD, analisis besar dan membuat tabel. Di dalam TD itu ada call span, field span, header. Cuma call span adalah nomor, span adalah nomor, dan header adalah nama header. Ya, fungsinya call span itu adalah untuk jumlah kolom yang dicek oleh sel, sedangkan span adalah jumlah baris yang dicek oleh sel, dan header menghubungkan data sel dengan header. Oke, ada TH. TH itu tadi data header yang terkait dengan baris atau kolom. Nah, TH itu ada call span, header, dan scope. Nah, scope ini dia bisa menggunakan scope di dalamnya ada row, call, row group, call group. Yang fungsi dari scope adalah mengaksesikan header dengan baris, kelompok baris, kolom, atau kelompok kolom. Oke. Sekarang ada tr yang fungsinya adalah menetapkan sebuah baris pada tabel. Ada caption memberikan judul pada sebuah tabel. Ada kolom menetapkan sebuah kolom, call group atau kolom group menetapkan sebuah kelompok kolom, dan t-body mengidentifikasi sebuah body dalam tabel. T-forward mengidentifikasi sebuah putaran tabel. T-head mengidentifikasi sebuah header dalam tabel. Oke. Sini banyak sekali elemen dan atribut, tapi kita gunakan adalah yang biasa, itu menggunakan tabel TH, tabel TD, dan TH saja. Kebiasaan itu menggunakan call span, row span. Ada yang dia menggunakan scope juga, dan menggunakan t-body, t-head. Tapi kita di sini hanya menggunakan TD dan TH serta TR. Kita tidak menambahkan itu, kita hanya menambahkan atribut yaitu border saja di dalam tabel. Oke, sekarang kita lanjut, itu sekarang kita akan menerapkan elemen tabel pada halaman profil. Nah, sekarang di dalam set itu ada artikel, di mana artikel itu ada H2, P, dan figur. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa lihat itu ada set, ada artikel, ada H2P, dan P. Oke, set, artikel, H2P, dan figur. Oke. Sekarang kita akan menambahkan tabel pada sebuah website ini sendiri. Oke, sekarang di mana kita akan melakukan sebuah ada artikel, header, nah ada section. Nah, setelah artikel itu ada section, berarti dia itu artikel, header, section. Berarti di sini kita akan menambahkan sebuah header, menambahkan sebuah section. Di mana header ini dia akan mencakup H2. Berarti kita ambil dari sini ada header, dia akan mencakup figur sini. Artikel itu ada header, dan di bawahnya itu ada section. Setelah header itu ada section, di mana section ini adalah kita mendapatkan sebuah fungsi, yaitu fungsi tabel. Membuat fungsi tabel saja. Oke, seperti biasa. Ini akan kita taruhkan itu sini biasa seperti dari TR. TR itu adalah berisi ini.
tambahkan nama judulnya yaitu informasi lainnya. Oke, terus di sini TR-nya, TR yang TR itu ada negara dan Indonesia. Jadi Indonesia tabel datanya, tabel header negara, dan tabel datanya adalah Indonesia. TH negara dan TD-nya Indonesia. Oke, terus next ada lagi TH hari jadi, TD 25 September. Next. Total. Kita bisa menambahkan nomor S62. Sekarang kita bisa lihat hasil dari penambahan sebuah tabel pada website ini. Oke, tabelnya sudah jadi. Ini ada tabelnya. Ya, seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke sebuah quiz. Berikan yang menjadi anggota elemen dari tabel adalah tabel TR dan TD. Oke. Setelah ini kita akan masuk pada sebuah CSS segala karakternya di sini styling sheet. Jadi dari CSS untuk part 6-nya kita akan lanjut ke sini, tapi untuk part 5-nya kita sampai ke table saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.